Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan subuh hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita masih membahas kelanjutan dari mandi junub. Ya, kelanjutan dari mandi junub. Baik, bisa dilihat ada seberapa sekarang? 119. Kemarin 119 di terjemahan Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin sampai orang yang berpuasa ada 3 keadaan. Sekarang mandi karena memandikan jenazah, ya toh? Hadis ke-112 di terjemahan saya, di buku terjemahan hadis 120. Ya, hadis 120 kalau di terjemahan. Monggo bisa dibaca. Mandi karena memandikan jenazah, hadis ke-112. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu diperbaiki kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktasilu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktasilu min arba'in minal janabati wa yaumal jumu'ati wa minal hijamati wa min guslil mayyiti, rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi karena 4 hal: karena junub, karena Jumat, berbekam, dan memandikan jenazah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Di sini sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya mandi karena 4 hal. Yang pertama karena junub, yang kedua itu hari Jumat, jadi bertepatan dengan hari Jumatnya. Tapi nanti ada penjelasan, ini bertepatan dengan ibadah Jumatnya, bukan hari Jumatnya. Jadi walaupun hari Jumat, kalau tidak pergi sholat Jumat, ya, maka tidak perlu mandi. Hari Jumat, seperti misalnya wanita bertepatan dengan hari Jumat, tapi dia tidak melaksanakan sholat Jumat, dia melaksanakan sholat zuhur, maka berarti tidak wajib mandi. Wa minal hijamati, dan mandi karena berbekam. Kemudian yang keempat, wa min guslil mayyiti, dan dari memandikan jenazah. Ada 4 ya. Tapi belum tentu ini dianjurkan. Kita rinci saya dulu. 4 hal yang terkait mandi. Empat hal yang diperintahkan mandi. Satu, mandi junub ya. Ini sudah kita bahas wajib.
walaupun dia tidak mimpi erotis malam-malam. Enggak ada mic satu lagi? Enggak, di yang satu mana? Yang kedua, mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat. Nanti ada rinciannya ya. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Antara dua pilihan itu. Ketiga apa? Mandi karena berbekam. Terus yang keempat, mandi karena memandikan jenazah. Masih tanda tanya. 4 hal mandi ini kita bahas. Ya, terus baca. Faidah hadis 1. Mandi. Nah, lihat catatannya dulu ya. Hadis ini dhaif. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Nah, nanti kalau kita lihat rincian satu-satu ada dukungan hadisnya. Nanti kita akan lihat faidah hadis. 1. Mandi karena junub adalah wajib. Ini merupakan ijma' para ulama. Nah, mandi karena junub itu wajib. Ya, mandi karena junub itu wajib. Terus 2. Mandi pada hari Jumat adalah sunnah menurut jumhur ulama. Mandi karena hari Jumat, mandi pada hari Jumat itu sunnah menurut jumhur ulama. Ya, terus. 3. Mandi karena berbekam adalah sunnah menurut sebagian ulama, sedangkan jumhur ulama tidak menganjurkan mandi setelah berbekam karena tidak ada dalilnya. Ya. Terus yang lihat ya, mandi karena berbekam. Mandi karena berbekam ini adalah sunnah menurut sebagian ulama. Ya. Menurut sebagian ulama, mandi karena berbekam itu sunnah. Sedangkan jumhur ulama tidak menganjurkan. Nah, kalau di sini berarti tidak ada anjuran. Yang paling tepat kebanyakan ulama. Ini berarti tidak diperintahkan mandi. Ya wes bekam gitu aja. Itu menurut jumhur ya. Terus 4. Mandi karena memandikan jenazah dihukumi sunnah, bukan wajib sebagaimana pendapat jumhur ulama. Masalah ini sudah dibahas dalam hadis ke-76 pada bahasan pembatal wudu dari Bulughul Maram. Ya. Nah, di sini kita lihat mandi karena mandikan jenazah dihukumi sunnah, bukan wajib. Ini berarti sunnah ya. Bukan wajib. Mic-nya belum ada. Gak ada lihat mic di belakang? Mic? Ya, terus. Mandi karena masuk Islam. Nah, sekarang mandi karena masuk Islam. Hadis ke-113 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Sumamah bin Utsal indama aslama wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayaktasila rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Sumamah bin Utsal saat masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk mandi. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, aslinya muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Abdul Razzaq, Ibnu Khuzaimah,
Ibnu Hibban, Ibnul Jarud, Al-Baihaqi. Asal hadis ini dalam Bukhari dan Muslim, tetapi tidak ada perintah untuk mandi. Perintah untuk mandi hanya dalam riwayat Abdur Razak saja. Pendukung hadis ini adalah hadis dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ia pernah mendatangi Nabi SAW untuk masuk Islam. Beliau memerintahkanku untuk mandi dengan air dan daun sidr. Berarti ada dua orang yang disebutkan dalam hadis ya. Ada di dalam hadis lain itu untuk Sumamah bin Usal, yang kedua untuk Qais bin Asim. Ada dua ya. Terus hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai dan Ahmad. Hadis ini sahih sebagaimana disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Muzir dalam Al-Awsat. Hadis ini sahih juga disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Khulasah. Nah, sekarang kita lihat bahasannya. Baca. Faidah hadis. Mengenai hukum mandi untuk orang kafir yang masuk Islam, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, hukumnya wajib sebagaimana dianut oleh mazhab Malikiyah. Pendapat masyhur dalam mazhab Hambali dipilih oleh Ibnul Munzir, Al-Khattabi, dikuatkan oleh Asy-Syaukani. Alasannya karena orang kafir belum bersih dari junub. Nah, karena orang kafir belum bersih dari junub. Mana dia pernah mandi junub gimana coba? Iya kan? Maka disuruh kalau masuk Islam mandi junub. Nah, alasannya di sini seperti itu sehingga dihukumi wajib. Ya, di samping ada hadis seperti Qais bin Asim dan Sumamah bin Usal. Terus yang kedua, pendapat kedua. Orang kafir yang masuk Islam itu disunahkan saja untuk mandi. Inilah yang menjadi pendapat jumhur dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Nah, kalau di negeri kita Syafi'iyah cuma disunahkan untuk mandi saja, tidak sampai wajib. Hanya disunahkan untuk mandi saja, tidak sampai wajib. Terus pendapat ketiga. Mandi untuk orang yang masuk Islam tidaklah wajib sama sekali. Pendapat ini adalah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Nah, mandi untuk orang yang masuk Islam tidaklah wajib sama sekali. Ini salah satu pendapat dalam mazhab Hambali juga. Terus alasan dua pendapat terakhir yang menyatakan tidak wajib adalah: satu, banyak sahabat yang masuk Islam, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk mandi. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan mereka, pasti akan sampai banyak riwayat penukilan. Nah, banyak sahabat masuk Islam, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk apa? Mandi. Seandainya Nabi SAW telah memerintahkan mereka, pasti akan sampai banyak riwayat penukilan. Jadi di sini, ya, kalau kita lihat dari sejarah, tidak banyak yang disebut untuk mandi ketika masuk Islam. Padahal kalau dalam Fathul Mekah saja, orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Terus yang kedua. Seandainya mandi karena masuk Islam itu wajib, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memerintahkan pada sebagian saja, tidak pada yang lainnya. Nah, seandainya mandi karena masuk Islam itu wajib, tentu Nabi SAW tidak hanya memerintahkan pada sebagian saja, tidak pada yang lainnya. Terus yang ketiga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau hanya menyampaikan untuk mengajak bersyahadat dan melakukan kewajiban lainnya. Seandainya mandi karena masuk Islam itu wajib, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengikutkan untuk disampaikan karena hal tersebut adalah keharusan pertama ketika masuk Islam. Nah, Nabi SAW kan utus Mu'adz ke Yaman. Ada beberapa utusan juga ke tempat lainnya. Beliau hanya menyampaikan untuk mengajak bersyahadat dan melakukan kewajiban termasuk suruh sholat, tapi tidak disuruh mandi junub. Seandainya itu urgen, penting, tentu ketika beliau suruh berdakwah ke tempat lain, Nabi SAW akan ikut sertakan. Kalau sudah masuk Islam jangan lupa mandi junub. Nah, terus Syekh Abdullah Fauzan menyampaikan. Syekh Abdullah Al-Fauzan menyampaikan setelah menyebutkan berbagai pendapat dan argumen di atas, pendapat yang paling kuat, wallahu alam, mandi ketika masuk Islam tidaklah wajib, hanya dianjurkan saja karena kompromi berbagai dalil. Yang lebih hati-hati, yang baru masuk Islam diperintahkan untuk mandi. Mandi seperti ini tidaklah berat, bahkan manfaatnya amat banyak. Nah, jadi kesimpulannya wajib atau sunnah? Sunnah. Namun yang lebih hati-hati, kalau ada yang baru masuk Islam diperintahkan untuk mandi.
Sekarang hukum mandi Jumat. Baca. Hukum mandi Jumat, hadis ke-114. Ya. Bentar saya baca. Kita sudah lewati tata cara mandi junub belum? Belum ya. Ya. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin akhrajahu sab'ah. Terus hadis ke-115 wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdalu rawahul khamsatu hasanahu Tirmidzi. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang telah mimpi basah atau telah balik, dikeluarkan oleh yang 7. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Disimpulkan sini mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang telah mimpi basah, artinya telah balik. Terus dari Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berwudu pada hari Jumat, ia bisa mengambil rukhsah atau keringanan, dan sebaik-baik keringanan adalah berwudu. Siapa yang memilih untuk mandi, maka mandi itu lebih afdal. Nah, siapa yang memilih untuk mandi, maka mandi itu lebih afdal, tapi cuma disebut lebih afdal, bukan disebut mandi itu wajib. Nah, seakan-akan kontradiksi antara hadis Abu Sa'id dan hadis Samurah. Sekarang kita lihat faedah hadis. 1. Mandi Jumat dilakukan karena adanya sholat Jumat, bukan karena adanya hari Jumat. Nah, itu catatan tuh. Mandi Jumat itu ada karena adanya sholat Jumat. Beda kan? Beda tuh sama? Beda. Jadi mandi Jumat itu ada dua kemungkinan. Bisa karena hari Jumat, bisa karena sholat Jumat. Pilihan yang lebih tepat untuk mandi Jumat itu karena sholat Jumatnya, bukan karena hari Jumat. Berarti kalau tidak berangkat sholat Jumat, tidak wajib atau tidak dianjurkan untuk mandi. Seperti para wanita gitu. Mereka nggak berangkat sholat Jumat, maka tidak disuruh untuk mandi Jumat. Nah, karena tadi kalau kita lihat konteks hadis, terutama hadis Samurah tadi disebutkan siapa saja yang berwudu pada hari Jumat. Nah, dan sebaik-baik keringanan adalah berwudu. Siapa yang memilih untuk mandi? Nah, ini terkaitannya dengan sholat Jumatnya. Karena mau berwudu untuk sholat Jumat. Nah, terus yang kedua, muhtalim dalam hadis yang dimaksud adalah orang yang balik atau dewasa. Mandi Jumat ditujukan pada yang sudah mencapai usia balik. Nah, usia balik itu kalau mau pergi berangkat sholat Jumat diperintahkan untuk mandi Jumat. Ya, kalau anak-anak tidak terlalu ditekankan, namun sudah dibiasakan. Terus yang ketiga, dua hadis ini menjadi dalil tentang hukum mandi Jumat. Sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jumat itu wajib berdasarkan hadis Abu Sa'id. Nah, hadis Abu Sa'id tadi kan katakan, Ghuslul Jum'ati wajibun, mandi Jumat itu wajib. Ya, terus jumhur ulama berpendapat bahwa mandi Jumat dihukumi sunnah berdasarkan hadis Samurah. Jumhur ulama berpendapat bahwa mandi Jumat itu dihukumi sunnah berdasarkan hadis Samurah, jadi tidak wajib. Terus ada juga pendapat ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa mandi Jumat itu wajib bagi orang yang memiliki bau yang tidak enak sehingga harus dihilangkan. Sedangkan yang tidak dalam keadaan seperti itu, mandi Jumat untuknya disunahkan. Pendapat ketiga dianut oleh sebagian ulama Hambali dan menjadi pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kalau yang ketiga ini bagi yang badannya itu berbau tidak enak. Contoh apa? Ya, biang keringat, uang proyek. Ya, dia lagi proyek terus
Ya, nggak langsung tiba-tiba langsung ada di masjid gitu, nggak. Mandi dulu. Ya, dia mandi dulu baru kemudian pergi ke masjid. Nah, ini pendapat yang ada 3 pendapat. Berarti ada yang katakan wajib, jumhur ulama katakan sunnah, kemudian ada pendapat ketiga nanti dilihat. Kalau orang ini adalah orang yang butuh mandi karena baunya yang tidak enak, maka diperintahkan untuk orang seperti ini mandi. Kalau tidak seperti itu, wangi-wangi terus misalnya, maka tidak diperintahkan untuk mandi Jumat. Terus yang keempat, yang lebih hati-hati adalah jangan sampai meninggalkan mandi Jumat karena banyak hadis yang menjelaskan keutamaannya. Tujuan mandi Jumat adalah untuk menghilangkan bau tidak enak sehingga tidak menyakiti jamaah Jumat hingga menyakiti para malaikat yang mulia. Ya, yang paling bagus tetap kalau mau berangkat Jumat diperintahkan untuk apa? Mandi Jumat. Terus biar wangi. Yang kelima, pendapat yang menyatakan bahwa mandi Jumat itu wajib bukan berarti mandi Jumat merupakan syarat sah sholat Jumat. Al-Khattabi mengatakan para ulama tidak berselisih pendapat bahwa yang tidak mandi Jumat tetap sah sholat Jumatnya. Ya, yang tidak mandi Jumat, ingat ya, yang tidak mandi Jumat tetap sah sholat Jumatnya. Seandainya dia milih pendapat wajib pun, kalau dia tidak mandi Jumat tetap sah sholat Jumatnya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sempat, ya tetap sholat Jumat gitu. Jangan alasan karena saya belum mandi, saya nggak usah berangkat ke masjid. Oh, nggak boleh. Terus yang keenam, jumhur ulama berpendapat bahwa mandi Jumat itu dilakukan karena sholat, bukan karena bertepatan dengan hari Jumat. Ingat ya tadi ya, jumhur ulama berpendapat mandi Jumat itu karena sholatnya, bukan karena hari Jumatnya. Berarti kalau misalnya orang kena PSBB terus dia tidak berangkat sholat Jumat, dia cuma sholat zuhur di rumah, mandi Jumat nggak? Mandi biasa. Hah? Mandi biasa. Mandi biasa maksudnya apa? Maksudnya ya nggak niatnya mau Jumatan, cuma mau zuhur biar bersih. Tapi kalau nggak mandi, Nggak apa-apa. ayo wes, berarti nggak usah mandi, nggak apa-apa. Wudu cukup. Sudah cukup. Terus yang ke-7. Lebih baik mandi Jumat berdekatan dengan waktu berangkat sholat. Nah, ini lebih bagus. Mandi Jumat itu ketika mau berangkat sholat. Kenapa? Biar nggak bau. Biar nggak bau. Kalau kau dari pagi sudah keringatan. Namun kalau mau pergi berangkat Jumatan baru dia itu mandi, ya masih bau wanginya masih terasa. Terus Imam Nawawi ini tentang waktu mandi Jumat. Coba Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, jika seseorang mandi Jumat sebelum terbit fajar atau sebelum masuk waktu subuh, mandi Jumat tidak sah menurut pendapat terkuat dalam ulama Syafi'iyah. Pendapat seperti ini pula dikatakan oleh mayoritas ulama. Namun Al-Auza'i menganggapnya sah. Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan, jika seseorang mandi setelah terbit fajar atau sudah masuk subuh, maka mandi Jumatnya sah menurut ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama. Demikian dinyatakan oleh Ibnu Munzir, Al-Hasan, Al-Bashri, Mujahid, Al-Nakhai, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa mandi Jumat tidak sah kecuali dilakukan ketika hendak berangkat sholat Jumat. Namun para ulama tadi menyatakan bahwa mandi Jumat sebelum terbit fajar tidaklah sah, dan yang menyatakan sah hanyalah Al-Auza'i. Al-Auza'i menyatakan bahwa boleh mandi sebelum fajar bagi yang ingin mandi junub dan mandi Jumat. Taib. Jika seorang mandi setelah terbit fajar, ini ingat kata Imam Nawawi yang kedua ini ya, sudah masuk subuh, maka mandi Jumatnya sah. Jadi sudah masuk subuh, sudahlah saya sekalian niat mandi Jumat. Mandi Jumatnya sah. Ini menurut ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama. Kalau Imam Malik itu berpendapat kalau mau mandi Jumat itu ada kalau mau berangkat sholat Jumat. Namun gimana kalau sebelum terbit fajar subuh, dia malam-malam itu jam 12 malam baru belum masuk subuh ini? Apakah dianggap sah? Yang membenarkan ini cuma Al-Auza'i saja. Tapi kalau kebanyakan ulama menganggap tidak dianggap mandi Jumat. Berarti dari pendapat ini boleh atau tidak menggabungkan mandi Jumat mandi junub?
Tadi mandinya apa? Jam berapa tadi? Nah, misalnya wis masuk azan subuh. Dia mandi junub. Tadi kan sebelum subuh tadi sudah masuk subuh ya? Sudah masuk subuh. Dia sudah punya dua sebab sekaligus. Pertama, malam junub berarti mandi junub. Nanti siang Jumatan. Nah, hari itu pas hari Jumat. Siang nanti mau Jumatan berarti mandi Jumat. Maka dua hal ini niatnya digabung. Boleh. Nanti niat pokoknya bisa mandi junub, maka nanti mandi Jumat sudah masuk di dalamnya. Niat pokoknya mandi junub, maka mandi Jumat sudah masuk di dalamnya. Sekarang membaca Al-Quran untuk orang junub. Baca. Membaca Al-Quran untuk orang junub. Hadis ke-116. Ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban rawahul khamsatu wa hadha lafdhu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahu Ibnu Hibban. Baca. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membacakan kepada kami Al-Quran selama beliau tidak junub. Diriwayatkan oleh yang 5. Lafaz hadis ini adalah lafaz Tirmidzi dan ia menghasankannya. Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi, begitu pula Ibnu Sakkan, Abdul Haq dan Al-Baghawi. Terus kita lihat kandungannya tadi ya, Rasulullah SAW biasa membacakan kepada kami Al-Quran selama beliau tidak junub. Nah, faedah hadis. 1. Orang junub hendaklah tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran hingga ia mandi junub. Inilah pendapat jumhur ulama. Orang junub hendaklah tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran hingga ia mandi junub. Inilah pendapat jumhur ulama. Lihat, berarti orang junub ini ya. Orang junub itu di sini hendaklah tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran. Nah, tidak membaca, ingat ya, memegang itu beda lagi. Ini tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran. Baca berarti mulutnya qomat kamit moco ayat. Di sini nanti berbeda untuk misalnya dia junub ya, ini junub. Sebelum tidur. Kan belum mandi, dia mau tunda mandinya menjelang subuh. Boleh nggak? Boleh nggak? Nah, boleh. Nah, sekarang kan sebelum tidur ada apa? Zikir. Iya toh? Zikir sebelum tidur kan ada. Ada ayat Quran nggak dalam zikir sebelum tidur? Biasanya ada ayat kursi. Ada apa? Ayat kursi. Ya. Ada Al-Ikhlas. Ada Al-Falaq. Ada An-Nas.
Ada zikir sebelum tidur namun baca ayat. Namun baca ayat ini ingat ya, dia junub nih, junub. Tapi kan diniatkan untuk baca zikir. Bukan tilawah. Kalau di sini yang dilarang itu tilawah. Paham bedanya? Ini tadi tujuannya untuk apa? Baca zikir sebelum tidur. Maka innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niat. Al umuru bimaqasidiha. Setiap perkara tergantung dari tujuannya, maqasidnya. Sama-sama baca Al-Quran, tetapi yang satu untuk tilawah nggak boleh. Namun kalau untuk zikir sebelum tidur, dia baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, boleh atau tidak? Boleh. Karena baca zikir sebelum tidur. Bukan murojaah. Paham tak? Nah. Terus baca lagi faedahnya. 2. Orang junub bisa segera menghilangkan hadas. Nah, orang junub itu bisa segera menghilangkan hadas. Nah, kalau dia membaca Al-Quran, dia bisa langsung hilangkan hadas. Beda dengan wanita haid. Ya, kalau wanita haid, hadasnya hilang ketika dia suci, darahnya berhenti, lalu mandi besar, keramas, baru kemudian di aktivitas ibadah. Beda lah. Coba ini diingat ini, kaidah penting. Bedakan dua orang, ini berbeda nih. Sesuatu yang beda nggak boleh disamakan. Ini orang junub, yang ini wanita haid. Orang junub hadasnya hilang dengan apa? Hilang hadas dengan apa? Mandi. Sedangkan kalau wanita haid apa? Hilang hadas bagaimana? Hah? Apa? Hilang hadas itu dengan cara, kalau wanita haid ya, itu dia tunggu sampai haidnya tuntas, haidnya berhenti, kemudian baru mandi besar. Gitu Bapak-bapak. Tuh, catat perbedaannya tuh. Berarti mandi junub untuk orang junub boleh nggak hubungan intim lagi? Ya wes kepengen, tapi boleh nggak setelah dia itu junub ini dia ulangi lagi hubungan intim? Boleh terus junub lagi. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Tapi kalau wanita haid bagaimana? Tunggu dulu sampai darahnya berhenti, baru boleh dihubungi. Saenake. Haidnya itu tuntas, terus Mandi dulu, keramas dulu, baru hubungan intim. mandi dulu, baru hubungan intim, baru mandi lagi. Wah Ustaz double resiko. Sing biasanya ngapusi iki bojone malan. Nah, bojone maksa ini. Wes ora popo, aku sing tanggung jawab. Wah, pas darahnya berhenti dia bilang sekalian.
Ngapusi berarti tak bojone tuh. Ngakal-ngakali coba. Itu sering pertanyaan itu. Ada kalau pas tanya jawab itu ada yang nanti muncul pertanyaan kayak gitu itu. Paham toh? Nah, dua kalau wanita haid itu dua sekaligus hilang dulu nih. Dilakukan dua sekaligus. Pak, paham mboten, Pak? Ini dua ini sekaligus. Kalau orang junub cuma satu, mandi. Kepengen lagi, mandi lagi. Kalau dia junub ulangi hubungan intim lagi boleh sekalian. Seperti disebutkan Nabi SAW itu di kitab ini, kitab nikah. Nabi SAW itu dalam satu waktu itu menggilir istrinya satu malam. Karena disebutkan oleh para ulama Nabi Muhammad SAW itu kekuatannya itu sama dengan 30 laki-laki. Orang nganggo obat kuat. Kalau Pak Parjo ya orang kuat kayak gitu. Tuh. Bisa jadi Nabi SAW ulangi hubungan intim dengan istrinya yang sama atau dengan istri yang berbeda nanti sekaligus mandinya satu kali. Berarti itu yang tadi itu loh. Junub boleh lagi hubungan intim baru kemudian dia junub lagi. Nah, sekalian mandi. Tapi kalau wanita haid nunggu dulu haidnya berhenti baru kemudian mandi besar baru kemudian hubungan intim. Orang langsung burung garing diajar. Paham ini Bapak-bapak? Paham. Insyaallah. Awas kalau ada pertanyaan ini tuh. Sekarang ya ini nanti kaitannya dengan poin ketiga. Lihat poin ketiga. Wanita haid boleh membaca Al-Quran, itu hukum asalnya, sampai ada dalil yang menyatakan wanita haid haram untuk membaca Al-Quran. Yang tepat, dalil tegas tidak ada. Adapun pengkiasan atau penyamaan terhadap orang junub tidaklah tepat karena antara wanita haid dan orang junub ada perbedaan. Sebagian ulama menyatakan boleh bagi wanita haid membaca Al-Quran jika ada kebutuhan seperti karena sudah punya rutinitas atau al-aurat atau ia adalah pengajar Al-Quran. Namun yang paling tepat adalah wanita haid masih boleh membaca Al-Quran secara mutlak. Baik, lihat. Wanita haid boleh baca Al-Quran. Nah ini makanya karena junub dengan haid itu berbeda. Kalau junub tadi kan kita sudah lihat tadi ya, junub tidak boleh baca Al-Quran. Baca loh, baca. Sekarang kita bahas wanita haid. Karena tidak ada dalil tegas untuk wanita haid larangan membaca Al-Quran, maka kembali ke hukum asal. Wanita haid boleh membaca Al-Quran. Tuh. Hukum asalnya Ji, wanita haid hukum asalnya boleh membaca Al-Quran. Terus solusi wanita haid. Sebentar. Jadi wanita haid itu boleh membaca Al-Quran. Dia tidak disamakan dengan orang junub. Jadi tidak disamakan dengan ini. Ini berbeda dengan ini. Tidak bisa masalah junub dibawa ke wanita haid untuk membaca Al-Quran, tidak bisa. Karena kalau orang junub dapat hadas langsung mandi, bisa hilang nih. Nggak nunggu apa-apa. Tapi kalau wanita haid nunggu dulu haidnya berhenti baru kemudian mandi besar. Kalau haidnya belum berhenti, dia mau bolak-balik mandi pun itu belum sah. Nah sekarang solusi wanita haid membaca Al-Quran. Solusinya wanita haid masih boleh membaca Al-Quran asalkan tidak menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung.
Wanita haid dan nifas diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Kita lihat di sini rinciannya. Dua solusi yang bisa ditawarkan. Nah, dua solusi yang bisa ditawarkan. Satu, membaca mushaf saat haid dengan tidak menyentuh secara langsung. Tidak menyentuh secara langsung. Di bawahnya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah yang pernah menjabat sebagai mufti kerajaan Saudi Arabia berkata, wanita haid dan nifas diperbolehkan untuk membaca Al-Quran menurut pendapat ulama yang paling kuat. Alasannya adalah karena tidak ada dalil yang melarang membaca Al-Quran untuk wanita haid. Namun membaca Al-Quran tersebut harusnya tidak sampai menyentuh mushaf Al-Quran. Kalau memang mau menyentuh mushaf Al-Quran, bisa dengan menggunakan kain penghalang seperti kain yang suci dan semacamnya. Bisa juga dengan sarung tangan. Demikian pula penulisan Al-Quran di kertas ketika ada hajat atau dibutuhkan diperbolehkan asal dengan menggunakan penghalang seperti kain. Nah, lihat. Boleh dia baca tadi ya, tapi nanti tidak menyentuh langsung. Termasuk tidak menyentuh langsung tadi memakai kain, atau dia menyentuh sesuatu yang lain yang ini tidak menyentuh mushaf secara langsung. Ini pakai kain kan? Nah, pegang mushafnya. Pegang mushafnya itu, dia pegang. Pakai poin juga bisa, itu nggak nyentuh langsung. Kalau pakai HP, Al-Qurannya di HP. Di HP itu tidak nyentuh langsung karena nyentuh layar. Dia nggak lagi buka mushaf, namun nyentuh layar, maka masih boleh. Ya. Solusi pertama. Terus solusi yang kedua, membaca Al-Quran terjemahan. Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' mengatakan, jika kitab tafsir lebih banyak kajian tafsirnya daripada ayat Al-Quran, sebagaimana umumnya kitab tafsir, ada beberapa pendapat ulama bolehkah disentuh saat berhadas. Akan tetapi yang lebih tepat, kitab tafsir semacam itu tidak mengapa disentuh karena tidak disebut mushaf. Nah, yang lebih tepat, kitab tafsir semacam itu tidak mengapa disentuh karena tidak disebut mushaf. Karena kitab tafsir itu bagian terjemahannya bahasa kita itu lebih banyak, atau Al-Quran terjemahannya, atau kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, itu lebih banyak untuk lebih banyak untuk selain Al-Qur'annya. Al-Qur'annya itu cuma seberapa, tapi kalau keterangannya lebih banyak. Sehingga kalau disentuh itu bukan dikatakan menyentuh mushaf. Kalau Al-Quran ini disentuh, yang terjemahan tadi atau tafsir tadi itu disentuh, bukan berarti menyentuh mushaf. Paham Bapak? Ini sama jenengan kalau junub, maaf ini haid ya, ini haid. Ini kalau ada wanita haid, dia nyentuh kitab Bulughul Maram, walaupun ada tulisan Arab, atau kitab Bulughul Maramnya itu kitab Arab, karena itu bukan mushaf, walaupun tulisan Arab. Jadi masih boleh dia itu sentuh, tidak ada masalah, ya, masih boleh dia itu sentuh. Nah, terus ada keterangan lagi di bawahnya. Jika yang disentuh adalah Al-Quran terjemahan dalam bahasa non-Arab, tentu tidak disebut mushaf yang disyaratkan dalam hadis, mesti dalam keadaan suci ketika menyentuhnya. Namun, kitab atau buku seperti itu disebut tafsir sebagaimana ditegaskan oleh ulama Malikiyah. Oleh karena itu, Al-Quran terjemahan boleh disentuh karena hukumnya sama dengan menyentuh kitab tafsir. Akan tetapi, jika isi Al-Qurannya tulisan Arab lebih banyak atau sama banyaknya dari kajian terjemahan, sudah sepatutnya tidak disentuh dalam keadaan berhadas. Baik. Nah, jadi kesimpulannya ada dua solusi untuk wanita haid kalau mau baca Al-Quran. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, membaca mushaf tidak menyentuh langsung. Yang kedua, memakai Al-Quran terjemahan.
Baik, wallahu alam bisawab. Itu yang kita kaji untuk kesempatan pagi ini. Baik, monggo jika ada pertanyaan. Kasih mic coba. Mic-nya baterainya habis nanti. Oh enggak. Ada yang nanya? Kasih mic. Sore ada daurah, Bapak ikut dari rumah aja nji. Ibu-ibu aja di sini biar nggak terlalu ramai. Beli kuota. Apa arah dinaik kuota apa pi? Bapak mau ikut apa enggak? Sore loh, bareng asar. Nanti nggak datang lagi, sudah sediakan tempat. Datang. Yang mau ikut siapa? Coba nanti biar daftar dulu. Oh ada ya? Oh ada. Jangan abaikan. Selanjutnya saya buka pendaftaran dulu. Iya. Nanti dibuka pendaftaran bahwa bisa ikut, nanti ibu di bawah berarti. Ibu di bawah tetap seperti biasa. Ini nanti dari jam 3:30 sampai 5:30. Bukunya yang belum dapat di security Ji? Muslim. Iya. Ayo di mana yang mau tanya? Kasih mic situ, Rudi. Ya. Oh, mana? Oh, Pak. Masalah mandi. Mengenai mandi orang yang memandikan mayat atau jenazah. Itu kan ada 4 orang. Pertama yang menyiram, kedua yang menggosok, ketiga yang mampu. Kalau di sini daerah sini, kemudian yang keempatnya yang mengangkat setelah dimandikan. Apakah keempatnya itu wajib mandi atau bagaimana? Wajib? Mandi. Wajib mandi lagi tidak? Yang empat-empatnya itu semua. Cuma disunahkan wudhu atau disunahkan mandi. Tidak sampai diwajibkan. Masuk yang siram-siram, yang nyentuh langsung boten. Tidak berpindah zat dari jenazah tadi ke orang yang mandikan enggak. Itu tetap disunahkan kemana? Disunahkan saja. Misalnya lali, ya orang masalah. Gitu Pak Kasibin. Pun. Kemudian yang kedua, di hadis 122 di sini. Itu kan ada 2 kata sinonim yang hampir sama. Mimpi dan balik. Yang dipakai di sini, yang disunahkan mandi karena mimpinya sama baliknya. Kalau orang mimpi basah, nah itu makanya ini ditambahkan kalimatnya aja. Seorang yang telah bermimpi basah, jangan bilang mimpi. Mimpi basah. Kalau mimpi basah, otomatis balik. Kalau dia balik, dia otomatis dia lewati mimpi basah tadi. Gak mungkin tiba-tiba langsung balik gitu, gak mungkin. Iya toh? Nah, Badri itu sama coba. Badri mimpi basah dulu nggak? Hah? Orang mungkin lupa, pasti itu. Menandakan ini, kecuali dia punya hormon beda gitu. Ada hormon yang menghalangi, nggak ada tanda-tanda ini. Kalau ada hormon yang menghalangi, tidak ada tanda-tanda itu, hormon ini nggak muncul, maka nanti pakai patokan umur. Umurnya 15. Ketika sampai umur 15 tahun, tapi pakai kalender hijriah, nah baru itu dia sudah dikatakan balik. Itu kalau belum pernah mimpi basah. Jadi kalau tanya, kamu pernah mimpi basah nggak? Nggak pernah. Serius? Nggak pernah. Tapi umurnya sudah 15. Nah, berarti patokannya umur. Jadi kalimatnya ini sama. Mau bilang telah mimpi basah, mau bilang telah balik, sama. Karena otomatis kalau sudah mimpi basah pasti balik. Orang yang balik lewati mimpi basah tadi. Kecuali tadi ya, pengaruh di hormon. Hormon itu belum muncul. Masalah hormonal itu. Nah, ketika sampai 15 tahun belum, maka 15 tahun dianggap dia sudah balik walaupun belum mimpi basah. Gitu. Ada lagi? Masih satu lagi. Oh, satu lagi. Ketika orang itu tadi melaksanakan junub, tetapi mereka belum mandi, lupa sudah melaksanakan sholat. Sholatnya harus diulangi lagi dulu atau gimana? Ada orang, dia junub, terus Belum mandi. mau sholat apa ini? Seandainya subuh atau gugur. Nah, dia mau sholat subuh lah misalnya ya. Dia junub,
terus belum mandi, terus sudah terlanjur sholat subuh. Terus habis itu? Setelah selesai baru ingat. Setelah selesai baru ingat, sholat subuhnya buatan sah. Jadi harus mandi dulu, Diulangi mandi, baru ulangi sholat subuh lagi. Meskipun nanti baru ingatnya jam 9 pagi. Subuh tadi jam setengah 5. Ingatnya jam 9 pagi, 9 pagi mandi untuk mandi junub, baru ulangi subuh jam 9 pagi. Baru ingatnya zuhur. Zuhur lagi kelingan. Sudah sholat zuhur, tapi belum mandi junub dari pagi. Ya cuma wudhu dia. Maka subuhnya berarti nggak sah, ya tak? Zuhurnya tidak sah. Berarti dia mandi di siang hari tadi, terus ulangi sholat subuhnya di waktu itu, zuhurnya di waktu itu juga. Itu kemudian niatnya di sholat subuhnya itu dikodok atau Kodok. Di waktu zuhurnya juga karena sudah terlanjur kerjakan, ya. Tapi dia adaan di situ, bukan kodok, karena di waktu zuhur. Jadi tidak terpengaruh waktu yang habis, karena dia dianggap belum kerjakan. Itu sama seperti orang itu baru bangun tidur. Jangan alasan tidur dianggap sudah selesai kewajibannya, enggak. Dia bangunnya jam 7 pagi, tetap sholat subuh kan dikerjakan. Maka sama dengan ini, dia belum dianggap kerjakan karena belum memenuhi syarat mandi tadi. Gitu ya? Baik. Ada lagi, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, andai kata kita sedang melaksanakan junub, kemudian kita mengucapkan kalimat thayyibah, misalkan mengagumi ataupun bersyukur. Bar junub, ini wis junub nggih. Terus Di sedang junub, sedang junub. ya kita mengagumi misalkan. Iya, habis hubungan intim kan misalnya. Iya toh. Terus baca istighfar gitu. Kalimat thayyibah la ilaha illallah gitu. Terus Masya Allah ya, terus Itu boleh atau boleh. Karena bukan baca Quran. biasanya alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya kita setelah junub, kemudian berwudu. Setelah junub Kita berwudu. Namun kita berwudu. mandi besar. Kemudian Setelah junub kita berwudu, belum mandi besar. Terus kemudian kita tidur lupa, sama saja kita lupa tadi mandi junub. ya, belum mandi junub namun seketika itu sudah berwudu. Kemudian kita melaksanakan sholat apapun bentuknya itu sah. Belum, karena wudunya belum mengangkat hadas besar, sedangkan dia hadas besar. Begitu. Artinya wudu pun tidak, Wudu belum mengangkat hadas besar. tapi mandi tidak berwudu sudah sah. Kalau mandi otomatis hadas besar itu terangkat, tentu saja hadas kecil juga terangkat dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Punten? Nah, Pak Wasdi. Punten. Boleh. Nanti habis ini ke Zoom ya. Sama di WA ada. Telepon langsung juga ada. Tolong nanti pertanyaan saya dibenahi dalam pas sesuai dengan maksud saya. Ji. Apakah firman Allah dan perintah Allah dan perintah Nabi itu kadang bisa terkalahkan oleh situasi dan kondisi Misalnya corona ini. apa contohnya? Contohnya disuruh gaji, disuruh Ya, karena nggak mungkin merapat disuruh merapatkan sop, orang iso rapat. Ya karena nggak mungkin, ada aturan. Aturannya itu kaidah gampangnya begini. Aturannya karena menyelamatkan nyawa lebih utama daripada maslahat ibadah. bukan berarti Kita nggak melanggar perintah Nabi, enggak. Karena lagi kurangi mudorot, lagi kurangi masalah. Kalau mau dipilih ya sudah nggak usah sholat, tapi itu mudorotnya lebih besar, bahayanya lebih besar. Maka dipilih yang ringan, sholat tapi sopnya buatan rapat, memperingan. Baik. Sama orang ini ya, lagi Jakarta PSBB besok Senin.
Ya, dia nggak sholat Jumat. Pak Anies bilang sholat Jumat juga ditiadakan dulu di tempat ini. Maka kalau dia tidak sholat Jumat, dia nggak dosa. Dia ganti dengan apa? Sholat zuhur sudah. Dia nggak pergi ke masjid, ya. Demi taati aturan itu tuh. Karena masalahnya lagi melonjak, ya sudah dia di rumah. Kerjakan sholat zuhurnya di rumah, sudah. Jadi lihat keadaan. Pun, baik. Nah sekarang zoom. Monggo. Silakan, aku yang bernama Pancawati Nirwana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik Ustaz, izin bertanya. Kemarin kan ana haid Ustaz, tapi sakit. Ana juga punya sakit lain. Iya. Saya dikasih obat sama dokter. Iya. Dan obat tersebut menghentikan haid ana Ustaz. Ya seharusnya kan jadwalnya belum berhenti, tapi berhenti Ustaz. Setelah ana selesai minum obat, keluar darah lagi Ustaz. Ana menghukumi darah ini masih darah haid atau darah istiadah ya Ustaz? Ketika minum obat darah haid berhenti. Setelah itu? Iya, setelah selesai minum obat darahnya keluar lagi Ustaz. Nah, sekarang dilihat ciri-ciri darahnya, ibu yang tahu. Itu ciri-ciri darahnya darah apa? Mirip Ustaz dengan darah haid. Berarti dianggap haid. Oh ya, nah Ustaz. Ya, kalau dari ciri-ciri ibu yakin itu haid, berarti dianggap haid. Oh ya Ustaz. Ji. Bisa kalau haid Ustaz. Ya, baik, satu lagi dari Zoom silakan. Silakan, akun yang bernama Dr. Sigit Aruntarika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Nah, ini masih sampai sekarang belum berani sholat ke masjid, termasuk sholat Jumat ya. Ya. Dikarenakan memang di daerah kami, walaupun daerah merah, tapi kan karena pengalaman saya sebagai orang dokter dan melihat masyarakat tidak patuh dengan protokol kesehatan, kemudian kecurigaan saya terhadap beberapa pasien yang cukup banyak terkena COVID, sehingga saya sampai sekarang belum berani sholat Jumat ataupun sholat jamaah di masjid. Gimana? Boleh Pak. Ke masjid pun nggak jadi harus kalau di daerah yang berbahaya atau bagi orang yang mungkin punya kecenderungan nanti bisa mempengaruhi yang lain. Karena mungkin dia jadi OTG, orang tanpa gejala, bisa. Dengan alasan itu dia tidak ke masjid walaupun sudah 6 bulan. Gitu Pak Sigit. Jadi tidak masalah. Beberapa dokter juga praktekkan seperti itu. Dia nggak mau ke masjid sampai sekarang karena dia pertimbangan takut nanti mempengaruhi yang lain dan seterusnya. Nggak masalah Pak. Jadi satu lagi dari Zoom silakan. Ya, bacakan di chat Ustaz. Ji, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bersuci orang yang diazab kubur dan bagaimana bersuci bagi wanita dan pria dari hadas kecil sesuai syariat supaya tidak diazab kubur? Yang pertama tadi bagaimana biar tidak diazab kubur, apa tadi? Bagaimana cara bersuci orang yang diazab kubur? Itu karena najis tidak dia bersihkan dengan baik ya, maka ketika dikubur dia disiksa gara-gara itu. Ini yang sebelumnya sudah kita bahas, kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing. Ini yang di hadis pembahasan adab buang hajat. Terus yang kedua tadi? Bagaimana bersuci bagi wanita dan pria dari hadas kecil sesuai syariat supaya tidak diazab kubur? Ya, dia wudhu sesuai tuntunan Nabi sempurna, minimal memenuhi rukun. Kalau sudah memenuhi rukun maka sudah dianggap sah. Ya, terus. Ada lagi dari chat? Ada Ustaz? Ya. Ustaz, kalau tidak ada kesempatan mandi sebelum Jumat, tapi kesempatan ada setelah sholat Jumat, apa masih wajib mandi
Jumat? Tidak. Apalagi tadi dianggap hukumnya sunnah ya. Sebelum Jumatan dia tidak punya kesempatan untuk mandi, cuma wudhu saja, maka dia cukup wudhu. Setelah Jumatan baru ada kesempatan untuk mandi, itu bukan mandi yang dimaksud, karena tadi sudah kita sebut mandi Jumat itu mandi karena sholat Jumat. Berarti sebelum sholat. Kalau sudah sesudah sholat Jumat tidak dianggap lagi. Ya, terus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum keputihan atau cairan yang keluar dari pengaji saat sholat? Apakah membatalkan sholat dan mandi junub? Asalnya segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu najis, terus yang kedua membatalkan wudhu, kecuali kalau keputihan itu keluar terus menerus, maka dianggap seperti darah istihadhah. Kalau dianggap seperti darah istihadhah, berarti cukup ketika sudah masuk waktu sholat, dia mau sholat berwudhu, terus langsung melaksanakan sholat, tidak ada jeda antara wudhunya dengan sholatnya. Baru kemudian setelah itu ya, datang waktu sholat berikutnya lagi, wudhu lagi, kemudian sholat lagi. Seperti itu dia lakukan selama keputihan itu ada. Jadi penyikapannya sama dengan darah istihadhah. Ya, terus. Bismillah, aku mau bertanya Ustaz. Saya pernah mendengar Ustaz Fulan menyebut kalau mandi junub setelah berhubungan suami istri itu bagi si istri tidak wajib membasahkan rambutnya. Sedangkan bagi suami itu wajib basah semuanya. Apa benar begitu Ustaz? Tidak tepat. Pernyataan itu tidak tepat. Yang dimaksud tidak menyiram rambut itu bukan kayak begitu. Ini yang sudah nanti akan kita bahas ya, belum kita lewati. Yang dimaksud adalah bagi wanita masalah melepas ikatan rambut ataukah tidak. Sebagian ulama itu mewajibkan kepangan atau ikatan rambut itu dilepas. Namun sebagian ulama bahkan jumhur katakan tidak wajib dilepas. Sebagaimana nanti kata Aisyah, ya, Aisyah itu menganggap tidak wajib melepas. Jadi kalau diikat rambutnya, terus dia siram kepalanya tanpa melepas ikatan tadi tetap sah. Pernah dipraktikkan oleh Aisyah. Pembahasannya di situ. Namun semua ulama sepakat kalau yang namanya mandi junub ataupun mandi haid itu rukunnya adalah mengguyurkan air ke seluruh badan. Mungkin Ustadz itu atau yang dengar kurang mendengar jelas. Atau ustadznya kurang sampaikan dengan tepat. Ya, terus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita memotong kuku dan rambut ketika haid, bagaimana hukumnya? Jazakumullah khairan. Boleh memotong kuku dan memotong rambut ketika haid, tetapi tidak ada keharusan kukunya dikumpulkan lagi dan rambutnya dikumpulkan kemudian dimandikan sekaligus ketika mandi haid. Nah, ini keyakinan yang tidak tepat. Baik. Zoom cukup, ada dari WA silakan. Ustaz, kalau melakukan hubungan intim kemudian mau mengulang lagi, apakah harus dijeda dengan berwudu dulu Ustaz? Nah, besok baru kita bahas. Ya, terus. Besok pagi ya, ya. Hukumnya kalau kita makan soto masak hitam, Apa? halal? Makan apa? Soto. Apa ini? Hah? Oh, cumi, kayak makanan laut pokoknya ya. Terus? Hah? Sama tintanya. Terus ditanyakan apa? Apakah halal? Halal. Gak ada dalil yang menunjukkan itu haram. Perkataan sebagian ulama, tapi wallahu alam yang tepat halal. Karena setiap hewan yang hidup di air, hukum asalnya itu halal selama itu tidak beracun, tidak berbahaya. Ya, terus. Ustaz, apa mandi junub disunahkan dengan daun bidara? Iya, nanti di kesempatan berikut nanti tentang mandi haid, selain dianjurkan untuk melepas ikatan rambut walaupun tidak wajib, dianjurkan untuk mandinya itu pakai daun bidara. Kalau bisa, kalau tidak bisa cukup dengan yang wangi-wangi saja. Terus. Kalau hari Jumat kita jima terus mandi, kita niatkan 2 junub dan mau sholat Jumat, bisakah Ustaz? Tadi boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Paginya dia junub, terus sekaligus mandi Jumat, ya dua-duanya dengan satu niat boleh. Satu lagi. Apakah boleh mandi junub atau mandi haid hanya dengan menggunakan air, tidak dengan sabun, sampo atau sikat gigi? Boleh. Yang penting itu kan mengguyurkan air ke seluruh badan, walaupun tidak pakai sabun. Satu lagi.
PayPal ya. PayPal, di mana kita tidak bisa menerima uang dalam bentuk rupiah seketika, kita harus menunggu 2 harian atau lebih. Dibolehkan? Dibolehkan dengan dianggap majelisnya itu tunai ketika ada pencatatan dari pihak yang mentransfer. Sudah ada pencatatan nanti dolar ke rupiah, yang diterima rupiahnya itu sekian, nah itu sudah dianggap barter, lalu uangnya itu dikirim, tidak masalah. Baik, sini ada pendaftaran daurah masih dibuka atau tidak? Masih dibuka sampai nanti siang, silakan. Nanti daurah jam 3:30 sore ya, diharap tepat waktu ya jamaah ya. Terus apa lagi? Apabila setelah jima hubungan intim tidak langsung mandi junub dan baru subuhnya baru mandi junub, apakah boleh? Boleh atau tidak menunda? Boleh ya, nanti ada penjelasan berikutnya. Jika wanita haid pada saat masuk waktu sholat zuhur, apakah ketika suci wajib mengganti sholat tersebut? Dan apabila ingin mandi wajib, apakah harus sama dengan waktu datangnya haid? Wanita jam 12 sudah masuk waktu zuhur, dia belum sholat zuhur. Jam 1 dia mau sholat zuhur, ternyata datang bulan, ternyata datang haid. Maka seharusnya dia sudah kerjakan sholat zuhur. Maka sholat zuhur ini diqadha. Nanti ketika suci baru kemudian sholat zuhur. Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Insya Allah sore ya, jam 3:30. Nanti bapak-bapak di atas, nanti ibu-ibu di bawah. Buku untuk kajian nanti bisa diambil di security, insya Allah masih ada. Ya, bisa ajak yang lainnya, tapi nanti kita daftarkan cuma terbatas untuk bapak dan ibu-ibu di bawah. Ya, demikian kita cukupkan ya dengan mohon pada Allah semoga kita diberikan ilmu yang manfaat, terus diparingi sehat dan diberi panjang umur. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.